Banyak, sebetulnya banyak sekali ya anak-anak di Indonesia misalnya kan, karena untuk dapat beasiswa KIP kuliah di UIN misalnya, itu dia harus masuk kuliah dulu, bahkan dia harus bayar uang muka dulu tuh. Jadi dia misalnya pinjam sana pinjam sini, saya banyak itu menyaksikan hal yang seperti itu di lapangan. Dia misalnya untuk bayar uang muka sekian juta, dia pinjam dulu, yang penting dia masuk dulu, setelah itu dia daftar KIP kuliah, ternyata diterima, lanjut alhamdulillah. Berarti kan dia tidak punya modal sebetulnya. Iya. Tidak punya dalam artian modal uang. Iya. Uang pun untuk bayar uang muka pun dia pinjam. Iya, pinjam. Iya. Berarti kan dia tidak punya uang, modal uang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast di edisi kedua, podcast Kang Firdi bersama Lembaga Kajian Sosial ya Pak? Sosial Kemasyarakatan. Di edisi kedua ini dengan brand kita tentunya adalah information dan action. Jadi kita bukan hanya memberikan informasi, tetapi langsung juga turun ke lapangan, menerima laporan dan langsung kita action, berikan tindakan-tindakan yang solutif, tentunya memberikan solusi. Nah di edisi kedua ini kita kan akan ngobrol terkait dengan pendidikan nih. Kita ngobrol aja. Iya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Dan studi kasusnya langsung kita berdua. Oke, siap. Iya. Berarti sebelum kita ke yang lain berarti kita menceritakan terkait dengan pendidikan kita. Iya. Ya sejarah pendidikan kita lah. Ya. Dan sebetulnya menurut Kang Firdi nih, bagi Kang Firdi sendiri seberapa penting sih pendidikan itu? Pendidikan itu kan menjadi satu jembatan ya, menjadi satu jembatan yang dimana itu akan menghasilkan output yang sangat baik sekali untuk kesejahteraan kita sendiri gitu kan gitu tuh. Sehingga itu bisa menolong perekonomian diri sendiri maupun keluarga. Makanya pendidikan itu sangat penting sekali untuk dijalankan. Apapun itu alasannya. Apapun itu alasannya. Ekonomi dan lain-lainnya, kita maju dulu aja. Maju dulu, yang penting berani dulu. Berani dulu kan? Iya. Gitu. Jadi nggak usah berpikir gimana biayanya, yang penting maju dulu gitu. Maju dulu itu ya. Kalau misalnya lihat dari perjalanan pendidikan itu juga panjang sekali kita ya kan, sampai S1 itu mungkin kan. Dan juga dengan pendidikan kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih dengan yang lain sebetulnya. Dan bagi saya pendidikan merupakan salah satu jalannya, bukan hanya misalnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi ini merupakan suatu perubahan yang bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan sebetulnya, tapi bagaimana misalnya mendewasakan diri saya sendiri dengan ilmu itu, mendewasakan pikiran kita. Mendewasakan pikiran kita. Setidaknya dengan kita terjun dan melanjutkan pendidikan, pola pikir kita berubah sehingga ilmu itu menjaga kita. Kalau kita beli motor, kita harus menjaga motor, tidur pun gak nyenyak. Kalau bawa ilmu itu sangat mudah sekali kemana-mana kan. Justru ilmu itu menjaga kita. Karena kita nongkrong, gak boleh ada kopi, ada lain misalnya. Sesuai kita diminumnya sesuai dengan aturan yang kita pakai kan, makan dengan sesuai pengetahuan yang kita miliki. Coba kalau kita punya mobil satu bisa dua, di rumah tidur gak nyenyak. Repot kan jadi kan. Pergi ke masjid aja kalau pakai sendal bagus gak enak juga di sholat masjid. Nggak tenang ya kan. Nggak tenang gitu. Kalau pakai sendal yang harganya sejuta gitu kan nggak tenang juga ya. Ini hilang nggak. Jadi sholatnya gak usul jadi ya kan. Berbeda kalau dengan kita punya ilmu kan, langsung kita dijaga dengan ilmu itu. Dan sebetulnya sekarang ini peluang untuk pendidikan banyak sekali ya, termasuk misalnya saya pun diakui lahir dari berbagai beasiswa gitu. Memang dari SMA nih udah senang tuh dengan beasiswa, sehingga bahkan sampai lulus S1 pun bukan kerjaan yang dicari. beasiswa bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Nah jadi sehingga memang di keluarga itu nomor satunya memang kita perlu menanamkan itu, yang penting si anak ini mau dulu gitu untuk melanjutkan pendidikan. Ya memang jadi sebetulnya nih untuk menanamkan kesadaran bahwa pendidikan itu penting kepada anak, itu adalah orang tua sendiri yang bisa memotivasi anak bahwa pendidikan itu sangat penting untuk bukan kehidupan orang tuanya tapi kehidupan dia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang akan dia laksanakan kan gitu.
Nah terus kayak misalnya ada tipsnya nggak Kang? Tips mungkin ada beberapa tips untuk masyarakat. Ini bukan masyarakat kita walaupun kita ada di Depok ya. Iya. Jadi bukan untuk hanya semuanya Depok, lah untuk ya. semua. Untuk semua ya. Kira-kira step apa atau langkah apa misalnya bagi keluarga yang tidak mampu misalnya. Kalau yang mampu mah sebetulnya uang mah gampang, gampang. Tinggal bagaimana yang dibutuhkan itulah keinginan untuk melanjutkan. Karena banyak juga mereka yang punya uang di mana-mana tapi anaknya tidak melanjutkan pendidikan juga. Nah itu tipsnya apa nih gitu kan? Supaya bagi misalnya masyarakat yang tidak mampu dan semua kalangan itu bisa melanjutkan pendidikan. Gini ya. Jadi terkait dengan tips ini, cara-cara gitu ya, cara-cara itu pertama. Anak harus ditanamkan dulu nih. Anak harus ditanamkan dulu tahu pentingnya pendidikan itu untuk apa gitu, untuk apa. Karena kalau nggak tahu otomatis dia akan sekolah biasa-biasa saja. Betul. Ya kan ya? Biasa-biasanya yang penting mah sekolah gitu kan ya. Yang penting mah pergi aja ke sekolah gitu kan. Itu ketahuan sama orang tua. Terus ngerjain PR juga terserah gitu. Mau ngerjain atau mungkin enggak. Nah, sehingga ini harus ditanamkan dulu nih ke anak. Gitu kan, ke anak bahwa penting pendidikan untuk masa depan anak tersebut. Betul. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua setelah anak bisa kan biasanya anak-anak labil tuh kan gitu. Jadi tidak bosan-bosannya orang tua untuk memberikan motivasi gitu, memberikan motivasi. Soalnya gini, sekarang nih anak semangat kan ya, semangat. Nah, udah nongkrong sama teman-teman yang lain udah lupa tuh ya kan. Iya. PR udah terlewat ya kan ya, pekerjaan-pekerjaan yang lain itu sudah dilewatin semua. Nah makanya itu harus secara kontinu ya. Jadi pertama itu tadi harus memberikan motivasi, yang kedua itu harus kontinu dulu nih. Konsisten ya, konsisten. Nah itu terus yang ketiga, jadi bapak dan ibu harus kerjasama. Harus kerjasama ini. Ya. Jadi jangan misalnya galak satu baik, satu dua-duanya galak atau misalnya satu galak satu tidak ya. Tapi galak di sini disiplin dalam artian tegas gitu kan. Jangan misalnya si ibu nyatain A, si bapaknya nggak mau mendukung si bapak gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Harus kerjasama. Nanti justru si anak akan berlindung di sesuatu yang memang tidak di disiplin tersebut atau misalnya bapak atau selalu dilindungi sama bapaknya nih gitu. Apa-apa kalau dilarang sama emaknya sama ibunya ya kan dia pasti melapor ke bapaknya gitu kan. Makanya harus kerjasama itu. Nah berarti yang tips yang ketiga itu adalah harus kerjasama antara orang tua untuk konsisten dalam mengambil satu keputusan untuk kebaikan si anak tersebut. Perlu diingat tuh para netizen semuanya, sobat podcast Kang Firdy ini harus betul-betul paham dengan tiga tips yang baru saya jelaskan. Selanjutnya Kang. Nah selanjutnya ketika anak itu sudah dicek and recheck, dilihat dia motivasinya sudah ada ya kan ya, tahu pentingnya pendidikan, habis itu sudah kompak nih orang tuanya. Ini yang keempat nih yang penting itu harus komunikasi sama guru. Sama guru yang ada di sekolah, kira-kira minat anak itu kemana nih, ya kan? Nah setelah sudah mengetahui itu kan otomatis si orang tua pun itu akan mendukung, akan mendorong kira-kira anak itu sukanya itu di mana gitu. Dan jangan sampai memaksakan kehendak nih. Biasanya kalau sebenarnya orang tua anak kita yang tidak pintar matematika atau mungkin tidak pintar dalam satu pelajaran itu dituntut untuk bisa semuanya. Nah ini nih yang menjadi satu kesalahan. Jadi orang tua harus tahu juga potensi anaknya di mana gitu. Itu. Orang tua pun harus paham nih anak saya ini bisanya di mana. Anak saya ini potensinya mana sih yang bisa setidaknya membuat dia untuk berpotensi di masa depannya itu. Harus diketahui misalnya potensi dia silat, ya dia dukung di silat itu. Potensi dia misalnya di nyanyi, ya dukung di nyanyi itu. Potensi dia misalnya di menggambar, dukung di gambar itu. Sampai menjadi profesional. Menjadi profesional tentunya. Nah selanjutnya nih, setelah kita komunikasi sama guru, kita mengetahui potensi anak, gitu kan ya. Nah ini biasanya orang tua itu tidak ada motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena terpatok biaya. Nah biaya. Makanya ini nih, itu orang tua juga harus tahu, itu harus komunikasi sama guru secara intens ya. Kira-kira ada nggak peluang-peluang yang lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi setelah SMA itu, ya kan? Biasanya guru itu kan mengetahui pasti. Dia sebetulnya bisa orang tua itu langsung menghubungi BK. Bimbingan konselingnya yang bisa mengarahkan dan dia BK biasanya tahu juga
potensi anak ini maksudnya Iya. ke jurusan mana sih yang bisa dia anak ambil. Iya. Dan peluang misalnya dia kalau misalnya orang yang tidak mampu itu ada yang namanya KIP kuliah kan? Iya. Bantuan KIP kuliah itu yang khusus, sebetulnya KIP kuliah itu dia khusus untuk yang tercatat DTKS. Oh, DTKS. Berarti DTKS itu sangat bermanfaat banget Sangat ya. bermanfaat banget. Iya. Jadi kalau misalnya dia belum masuk ke DTKS, tapi benar-benar orang yang tidak mampu, Iya. orang yang tidak mampu silakan daftar ke DTKS tersebut, datang ke SLRT kelurahannya masing-masing, silakan didaftarkan di situ. Nah, nanti dia bisa masuk melalui KIP kuliah. Dan sebetulnya banyak beasiswa, saya sendiri aja penikmat beasiswa. Oh, iya. Betul. Saya itu di waktu S1 itu pernah dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Iya. Ya, pernah dari BRI saya pernah dapat. Makanya sekarang pengguna BRI. Karena memang sebelumnya pernah ada aliran dana kira-kira ya. Jadi peran dalam perjalanan saya ada. Ya, negara pastilah. S2 juga dibebani oleh dibiayai oleh negara lah. Ketika misalnya di IPB, Kementerian Keuangan juga dapat S2 dari Kementerian Keuangan. Jadi peran negara, peran swasta, peran pemerintah daerah lengkap sudah ini. Kalau saya dulu pas Jadi udah lengkap sudah ini. Kalau saya dulu memang perjalanan pendidikan saya itu cukup unik ya, cukup unik karena dari SD saya tidak satu SD, ada beberapa SD saya sampai 3 SD karena saya mengikuti bapak saya yang tugas di beberapa tempat gitu. Nah setelah itu lulus pesantren, lulus SD, habis itu ke pesantren. Saya pesantren di daerah Sukabumi, namanya As-Salam Islamic Boarding School atau Pondok Pesantren Modern As-Salam. Nah setelah itu saya langsung mengabdi. Kalau di pesantren kan biasanya harus ada pengabdian. Iya betul. Nah pengabdian ini yang menjadi tolak ukur kita kepada masyarakat, kebermanfaatan kita kepada masyarakat. Nah setelah pengabdian 1 tahun saya ngabdi di pesantren Al Musri, ngajar di PKBM juga. Banyak yang kiai. PKBM itu apa? PKBM itu apa? PKBM itu semacam apa itu? Jadi ada paket A paket A, paket B, paket C. Jadi sekolah kesetaraan lah. Oh iya, kesetaraan. Jadi kelompok belajar masyarakat gitu ya. Paket kelompok belajar masyarakat itu PKBM. Nah setelah itu baru saya kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta, di UIN Jakarta, di UIN Jakarta. Nah di situ saya masuk dulu. Nah di situ baru saya mendapatkan beasiswa, ada DIVA, terus ada dari BI juga, gitu kan. Terus ada dari Kabupaten Cianjur juga pernah, walaupun tidak sebanyak yang di BI sama di DIVA. Nah tapi bagaimana caranya supaya kita itu berani dulu nih, jangan sampai kita melas dulu ya kan ya, belum apa-apa udah takut duluan. Betul itu yang nomor satunya itu. Jadi kita berani dulu, maju terus saja dulu, jangan takut dulu. Dan memang orang tua harus tadi motivasi secara kontinu dan terus secara terus. Ada yang misalnya sebetulnya banyak sekali ya anak-anak di Indonesia misalnya kan, karena untuk dapat beasiswa KIP kuliah di UIN misalnya itu dia harus masuk kuliah dulu. Bahkan dia harus bayar uang muka dulu tuh. Jadi dia misalnya pinjam sana pinjam sini banyak. Saya banyak itu menyaksikan hal yang seperti itu di lapangan. Dia misalnya untuk bayar uang muka sekian juta, dia pinjam dulu. Yang penting dia masuk dulu, setelah itu dia daftar KIP kuliah, ternyata diterima, lanjut alhamdulillah. Berarti kan dia tidak punya modal sebetulnya. Tidak punya dalam artian modal uang. Uang pun untuk bayar uang muka pun dia pinjam. Pinjam. Berarti kan dia tidak punya modal uang tidak ada. Tidak ada, betul. Nah, hanya punya keberanian dan sekarang udah masuk semester 1 di sana. Nah, itu hanya punya keberanian saja, tidak punya secara uang finansial nggak punya. Nah, jadi tapi gini, ada pertanyaan bahwa kuliah itu, sarjana itu tidak menentukan keberhasilan seseorang, tidak menentukan keberhasilan seseorang. Nah, sedangkan ada juga yang lulusan SD, ya kan ya, mereka berhasil. Contohnya yang lulusan SMP itu kemarin ada dari Bu Menteri ya, Bu Susi ya, itu lulusan SMP masuk ke PKBM paket C itu pas udah jadi menterinya, itu bisa jadi menteri. Itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya kan secara soft skill dia punya ya, skill maksudnya dia secara kemampuan dia udah punya, dan dukungan dari lingkungan dan keluarganya juga kuat. Ya seperti itu, tergantung. Kalau misalnya kayak siapa itu yang artis itu, yang seniman itu tahu Pak, yang laki-laki Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo kan dia keluar dari ITB.
dia nggak ngelanjutin. Tapi kan secara soft skill dia dari keturunannya memang dalangnya udah ada seninya. Nah gitu. Tapi sebetulnya ya tapi itu kan hanya ini aja, hanya sebagian contoh aja sebetulnya. Persentasenya masih kecil ya. Dibandingkan tetap kalau misalnya kita melanjutkan pendidikan, misalnya dibuka lowongan kerja BUMN, minimal S1, minimal SMA, sekolah pun kagak, daftar pun kita udah nggak bisa. Bagaimana punya kesempatan? Iya kan, daftar aja kita udah nggak bisa. Ya kan, kalau misalnya kita di masyarakat seperti ini, seperti itu. Makanya memang betul pendidikan itu adalah hal yang utama yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti kan jenjangnya itu oleh semua masyarakat. Dan itu banyak banget beasiswa sebetulnya, asalkan misalnya untuk kuliah tadi dia harus DTKS ya, datang ke kelurahan itu harus usia dari sekarang dipersiapkan nih. Apalagi nanti Januari, Februari, Maret itu udah mulai pembukaan tuh. Pembukaan universitas, universitas ya. Pembukaan universitas, jadi betul-betul harus disiapkan dari sekarang. Yang mau masuk polisi, yang mau masuk tentara, itu yang mereka misalnya yang mau lamar-lamar pekerjaan itu sudah disiapkan karena sebentar lagi kan SMA lulus. Mau kelulusan itu harus siap di. Apalagi tapi kalau sebetulnya konsep merdeka belajar nih kan kita kan ngomongin aja nih konsep merdeka belajar kita yang Pak Nadiem ini yang sekarang lagi rame-rame, apalagi ketika keluarnya konsep merdeka belajar langsung diuji sama COVID-19. Iya kan? Bener-bener merdeka semuanya benar. Orang tua di rumah kan jadi guru jadinya kan, semua jadi merdeka, anak diberikan kebebasan, jadi ya online kan di rumah belajar masih sampai sekarang udah mulai ya kita. Udah mulai tatap muka, itu merdeka belajar itu juga salah satu sebetulnya konsepnya bagus ya, tapi memang tantangannya langsung pandemi COVID-19. Bagaimana tanggapan Akang terkait merdeka belajar? Sebetulnya kayak gini, saya melihat langsung di lapangan terkait dengan lembaga yang kita jalani ini, kita langsung terjun ke masyarakat. Justru dengan adanya COVID yang sekarang ini banyak ada beberapa keluhan sebetulnya dari emak-emak khususnya kan yang seharusnya diskusi itu anaknya, tapi ini antar emak-emak ya kan yang diskusi itu, yang belajarnya itu antar emak-emak gitu yang jadi muridnya juga orang tuanya yang ngumpulin tugasnya juga, yang ngumpulin tugasnya juga kadang-kadang itu orang tuanya jangan-jangan yang langsung ke sekolahnya. Betul, gitu. Jadi mereka udah sampai lelah juga. Ya gimana mau pinter anak-anak gitu. Ya sebetulnya ya harus saling mendukung. Ini sebetulnya tantangan dan ujian. Tantangan dan ujian yang solusinya harus dipecahkan bersama-sama. Bahwa jadi guru itu tidak mudah. Betul. Ya, betul. Nah, sebetulnya gini, jadi banyak sekali sebetulnya tantangan yang harus kita, bukan permasalahan ya, tapi tantangan yang harus kita perbaiki bersama-sama, perbaiki bersama-sama, bukan hanya terkait dengan pendidikannya saja, tapi instrumen terkait dengan kuota pulsa internet, kan itu jadi permasalahan. Karena itu jadi kebutuhan sekarang, bukan keinginan lagi. Karena kan ya kebutuhan, karena dia tidak punya kuota ya nggak bisa belajar, nggak bisa belajar. Ya situ harus jadi kebutuhan. Nah makanya dari organisasi yang kita kelola ini, kita harus bisa mampu memberikan informasi dan aksi langsung. Paling tidak bagi orang-orang yang kurang mampu kita harus kasih reward istilahnya. Dan juga misalnya bisa juga kita sebetulnya nih nanti Januari, Februari, Maret ada pembukaan SMPTN misalnya, jalur undangan. Bagi yang tidak tahu caranya kita berikan informasinya. Betul. Bisa kita pandu juga, dia harus kemana aja, datang ke sekolah harus kemana aja. Terus atau juga kita bisa memandu juga misalnya dengan melihat potensi dia ingin daftar kemana, kita kasih gambaran tentang kampus, bisa kontak-kontak kita, nanti kita juga kontak person yang bisa. Berarti podcast yang selanjutnya kita akan ngomong terkait bagaimana caranya daftar ke kampus favorit ya. Jadi sebetulnya batasan kita ngobrol saat ini cukup sampai ke merdeka belajar itu. Konsep merdeka belajar itu yang brand pemerintah kasih kan, pemerintah berikan untuk sebagai perubahan lah ya. Tapi sebetulnya intinya di situ ada satu hal yang penting, yaitu ada kayak semacam nilai survei karakter.
Iya. Nah, jadi karakter itu kayaknya menjadi sesuatu yang sangat penting nih di bangsa Indonesia. Apalagi karakter di dunia maya. Wah, ribut kan di dunia maya itu dah. Dan memang kalau saya lihat, tidak tahu kenapa ya, di dunia maya itu kadang orang selalu banyak misalnya menyembunyikan identitas. Nah, ini kalau muslim nanti dari pendidikannya bisa dilihat juga. Betul. Nah, dari segi pendidikannya kita. Apa kurang pede ini gitu atau gimana? Ya karena kualitas otak kita itu kan ya, benar nggak? Kualitas otak kita itu adalah apa yang kita baca, Iya, kan? betul. Apa yang kita baca. Kita baca terkait dengan apa namanya kesejahteraan sosial, otomatis kita akan terasah hati kita dan pikiran kita juga untuk mengarah kepada bagaimana caranya untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, setidaknya pendidikan itu juga bukan hanya misalnya sedikit pendidikan. Kalau misalnya lulus S1, kamu udah kerja di mana? Iya. Kan? Kamu lulus S2, kamu udah jadi direktur di mana? Ya bukan hanya masalah berbicara tentang pekerjaan, tapi bagaimana si anak itu juga pemikirannya tadi yang sudah kita katakan berubah gitu. Betul. Baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Karena dua dunia itu tidak bisa kita pisahkan saat ini. Tidak bisa. Kita berada hidup di dalam dua dunia. Iya, yang penting jangan dunia lain. Ya udah, oke, mungkin kita cukup di sini ya Kang Firdi. Oke, salam semangat dari podcast Kang Firdi. Terima kasih. Ingat slogan kita adalah information dan action. Oke, salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.